Yati. Di sini saya akan berperan sebagai moderator pada kegiatan webinar siang hari ini. Di sini kami merupakan salah satu partner dari Microsoft yang global partner training dari Microsoft, begitu nanti akan berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Namun Bapak Ibu, sebelumnya mungkin kita bisa tunggu Bapak Ibu yang lainnya untuk bergabung ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa tunggu 4 menit ya. Kita bisa mulai pukul 2 siang lebih 5 menit, sehingga nanti harapannya semua materi yang disampaikan hari ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh peserta kegiatan webinar siang hari ini, dan pada akhirnya nanti dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semuanya untuk melakukan inovasi pembelajaran di dalam kelas, dan pada akhirnya adalah memberikan pendidikan yang lebih baik begitu melalui penggunaan teknologi. Dalam hal ini tentunya adalah penggunaan teknologi Microsoft yang memang telah memiliki istilahnya uji kemampuannya yang tidak diragukan lagi, karena memang telah diterapkan di berbagai macam institusi pendidikan di seluruh dunia begitu ya Bapak Ibu ya. Namun di sini nanti kita akan membahas secara spesifik adalah dengan topik e-learning platform for the new normal, sehingga istilahnya memang seperti yang kita tahu bahwa kondisi saat ini adanya COVID-19 mengharuskan kita untuk melakukan beberapa perubahan atau istilahnya penyesuaian ya dengan sistem pembelajaran atau sistem pendidikan kita, sehingga mampu tetap memberikan pendidikan yang terbaik untuk para penerus bangsa begitu. Ya, ini masih baru beberapa peserta Bapak Ibu yang bergabung, baru 29 peserta. Jadi mungkin kita bisa, Bapak Ibu bisa berkenalan terlebih dahulu ya. Kita bisa berkenalan di kolom percakapan yang ada Bapak Ibu selama 2 menit, begitu. Nah, kita bisa berkenalan terlebih dahulu, mungkin Bapak Ibu dari institusi mana, begitu. Barangkali ini istilahnya lokasi Bapak Ibu antara satu dengan yang lain pada kesempatan hari ini saling berdekatan, dan mungkin nanti bisa istilahnya antara Bapak Ibu semuanya nanti bisa istilahnya berkolaborasi begitu untuk istilahnya menerapkan strategi yang tepat apa sih di masa depan untuk memberikan pembelajaran yang terbaik kepada para siswa-siswinya kita gitu. Ning, mungkin saya mau kasih tambahan pengantar dulu ya sebelum kita mulai. Oh iya, silakan Bapak. Oke. Sambil kita menunggu teman-teman lainnya yang masih bergabung, saya perkenalkan diri dulu, Bapak dan Ibu semua. Nama saya Obert Hosianto dari Microsoft Indonesia. Saya dan teman-teman di Microsoft dan juga dari Global Training Partner kami memang mengadakan rangkaian webinar lagi mulai hari ini. Nah, kegiatan ini memang kami rancang untuk membantu juga teman-teman yang bertanya. Banyak sekali pertanyaan masuk ke kami mengenai strategi penggunaan produk Microsoft, bagaimana cara menggunakannya, dan hal-hal teknis maupun konseptual lainnya yang akhirnya kami rasa lebih baik dimasukkan dalam format webinar agar bisa menjangkau lebih banyak orang, dan kami bisa share ke customer kami lebih luas. Nah, memang event ini saat ini kami prioritaskan bagi para customer Microsoft supaya lebih bisa memaksimalkan apa yang sudah dimiliki. Nah, webinar ini ada 2 sesi setiap minggunya, 1 kali untuk jenjang sekolah Dikdasmen, dan 1 lagi untuk sesi pendidikan tinggi, karena biasanya skenarionya tidak sama persis. Namun jika ingin mempelajari hal-hal yang lebih teknis untuk perguruan tinggi pun tidak dilarang, silakan saja. Tapi ya harap paham ekspektasinya, tidak akan sama persis. Isinya seperti itu. Nah, sesi ini akan berlangsung, nanti jadwalnya akan kami umumkan juga menjelang kegiatan. Setiap minggu 1 kali untuk
Diklasmen dan 1 kali untuk perguruan tinggi, tapi jamnya sama, yaitu jam 14 waktu Indonesia Barat hingga 15.30. Nanti akan ada host dari kami, antara saya atau David yang akan menjadi host dan membuka dan menutup acara. Nah, silakan nanti teman-teman dari Global Training Partner ini yang menjadi moderator dan deliver materinya. Kalau ada pertanyaan juga silakan langsung. Begitu. Kurang lebih dari saya itu saja. Tambahannya nanti mungkin sesi-sesi berikutnya lebih banyak David. Saya akan berusaha join sebisa mungkin. Zaman sekarang juga banyak yang mendadak-mendadak. Kadang sudah diblok kalender tapi bisa berlapis-lapis. Nah, dari saya itu saja pengantarnya supaya tidak terlalu lama. Silakan saya kembalikan. David mungkin ada yang mau ditambahkan dulu sementara. Silakan, David. Cukup Pak Hubert, sudah lumayan jelas tadi dari Ibu Ning. Mungkin sedikit regulasi di webinar Bapak dan Ibu. Nanti ketika webinar dijalankan, pembicara sedang menyampaikan materi, kita diharapkan untuk saling menghormati satu sama lain dan tidak langsung memotong pembicara ketika sedang menyampaikan materi. Mungkin dari saya itu saja, Pak Obert. Saya kembalikan lagi juga ke Ibu Ning. Oke, terima kasih Pak Obet dan Pak David atas pengantarnya. Oke, baik Bapak Ibu, ini waktu sudah menunjukkan pukul 2:08, jadi mungkin kita bisa mulai sesi webinar siang hari ini. Mungkin saya sampaikan ulang kembali Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pilar new platform for the new normal, di mana pada kesempatan hari ini nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Rinaldi, selaku Microsoft Certified Educator, di mana pada webinar siang hari ini Bapak Ibu akan dibagi menjadi 2 sesi, yakni sesi penyampaian materi atau pemaparan materi, kemudian nanti di sesi kedua ada sesi praktik, dan kemudian yang sesi terakhir adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi webinar siang hari ini, kami sampaikan mohon maaf untuk sementara fitur mikrofon Bapak Ibu kami nonaktifkan, dan nanti Bapak Ibu dapat mengaktifkannya kembali ketika sesi tanya jawab atau sesi diskusi dibuka begitu. Namun Bapak Ibu, kami sampaikan kembali bahwa Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaannya, bisa menggunakan 2 fitur ya Bapak Ibu ya, bisa menggunakan fitur percakapan yang ada, bisa juga menggunakan fitur mikrofon. Namun ketika Bapak Ibu ingin menggunakan fitur mikrofonnya, nanti Bapak Ibu mohon untuk dapat raise hand terlebih dahulu, sehingga nanti dapat kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya, sehingga istilahnya hasil rekaman yang ada nanti suaranya tidak tumpang tindih antara Bapak Ibu dengan peserta yang lainnya ataupun dengan pembicara. Baik Bapak Ibu, untuk meningkatkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Mas Rinaldi untuk memulai sesi webinar siang hari ini. Silahkan Mas Rinaldi. Baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar di sesi webinar yang mengambil tajuk tentang learning platform for the new normal ya. Jadi nanti kita akan coba membahas tentang sebuah platform yang dapat kita gunakan untuk kegiatan proses belajar dan mengajar di era new normal seperti ini. Saya Rinaldi, selaku Microsoft Certified Educator. Mari kita mulai. Sebelum kita melangkah terlalu jauh, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa tujuan pembelajaran kita, sehingga nanti saya dan Bapak Ibu sekalian memiliki harapan yang sama selesai dari kegiatan webinar kali ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian nanti diharapkan mengetahui model pembelajaran yang tepat untuk menghadapi masa new normal seperti ini di dunia pendidikan. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu sekalian dapat untuk mengetahui model pembelajaran yang tepat untuk menghadapi new normal ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan coba untuk mengenal sebuah platform
yang bernama Microsoft Teams sebagai platform pembelajaran yang dapat digunakan untuk menghadapi new normal di dunia pendidikan. Ya, seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, sejak diumumkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, pada bulan Maret yang lalu, bahwa Indonesia dan juga hampir seluruh negara yang ada di dunia sedang dilanda dengan COVID-19 yang menyebabkan kita selaku warga Indonesia, apalagi di dunia pendidikan, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, pembelajaran harus tetap dilanjutkan. Walaupun mungkin banyak sekarang yang mungkin dalam kondisi work from home atau misalnya pembelajaran daring, juga sekarang Mas Menteri juga menyiapkan sebuah kurikulum baru ya tentang pembelajaran yang online seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya kondisi yang seperti ini mengharuskan kita siap ya, kita siap, sumber daya manusia kita harus siap, kita sebagai pendidik juga harus siap menghadapi masa new normal seperti ini. Sebenarnya new normal di dunia pendidikan saat ini itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, Bapak Ibu sekalian, new normal yang kita hadapi di dunia pendidikan pada saat sekarang ini yaitu sebuah pembelajaran online yang memberdayakan dan melibatkan siswa untuk memimpin pembelajaran. Ya, student center namanya. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan Bapak Ibu sekalian ya, kalau pembelajaran yang biasanya kita adakan di dalam kelas atau yang biasa kita laksanakan di dalam kelas, biasanya Bapak Ibu sekalian, kita lebih banyak mengambil peran dibandingkan mahasiswa ataupun siswa kita. Ya, kita lebih banyak mengambil peran dibandingkan peserta didik kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ya, di era pandemi seperti ini akan menyusahkan, akan menyulitkan peserta didik kita karena belum terbiasa untuk mengerjakan suatu tugas ataupun mempelajari suatu materi ya, suatu materi yang baru mungkin mereka ketahui dengan kondisi seperti ini, dengan kita tidak ada yang bisa mendampingi mereka secara langsung, akan membuat mereka tidak terbiasa dengan kondisi seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, untuk mengatasi hal-hal seperti itu, kita harus membuat sebuah pembelajaran online ya, yang mana nanti kita selaku pendidik ya dapat untuk mendampingi peserta didik kita walaupun nanti jaraknya jauh ya. Mungkin kalau misalnya kita ambil sebuah contoh mungkin ya di sebuah institusi pendidikan contohnya, mungkin mahasiswanya ataupun siswanya bukan hanya dari daerah sekitar situ saja, banyak yang mungkin dari daerah lain atau bahkan dari pulau yang lain dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi pandemi seperti ini bukan seharusnya menjauhkan kita ya. Nah, ini kebanyakan yang mungkin salah kaprah ya, kebanyakan dari mungkin pendidik di antara kita yang hanya menyiapkan tugas setiap pembelajarannya. Jadi di setiap pembelajaran nanti ada tugas, setiap pembelajaran ada tugas. Memang tidak salah, tapi ada sebuah hal yang hilang dari proses pembelajaran itu. Apa? Yaitu komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Sehingga mereka nanti tidak terbiasa atau misalnya tidak merasa enak melakukan proses pembelajaran di era pandemi seperti ini. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, new normal untuk pendidikan yaitu menerapkan pembelajaran berbasis inquiry. Maksudnya bagaimana? Pembelajaran berbasis inquiry ini merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik kita ya, peserta didik kita untuk mencari dan menyelidiki sesuatu ya. Mungkin nanti suatu benda atau misalnya suatu peristiwa atau misalnya suatu studi kasus dan sebagainya secara sistematis, kritis, logis dan analitis. Sehingga apa? Sehingga mereka nanti dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Jadi nanti kita sebagai pendidik hanya bertugas sebagai fasilitator. Sedangkan peserta didik kita akan kita beri waktu, kesempatan semaksimal mungkin bagaimana mereka dapat mengeluarkan kemampuan mereka berpikir secara kritis, secara sistematis, secara logis, nanti akan mendapatkan sesuatu hal yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Jadi inilah yang kita sebut dengan pembelajaran berbasis inquiry. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pendidikan di era new normal ini harus dapat kita kustomisasi model pembelajaran
menjadi lebih fleksibel. Kenapa? Begini Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kita biasanya belajar itu secara secara sinkron atau misalnya secara tatap muka, face to face antara kita dengan peserta didik, di era pandemi seperti ini kita harus siap untuk sebuah model pembelajaran yang lebih fleksibel. Kapan kita bisa menggunakan proses pembelajaran yang sifatnya adalah sinkron dan kapan kita harus menerapkan sebuah pembelajaran yang sifatnya asinkron. Ini harus bisa kita tentukan. Ya, karena tidak semuanya proses pembelajaran itu dapat kita lakukan dengan sinkron dan tidak semuanya proses pembelajaran itu dapat kita lakukan dengan asinkron. Jadi, kita sebagai seorang pendidik harus siap untuk membuat sebuah model pembelajaran. Oh, kalau seperti ini studi kasusnya, kalau seperti ini kasusnya, saya harus menyiapkan pembelajaran yang seperti ini. Mungkin sinkron mungkin. Atau misalnya dengan studi kasus yang seperti ini, dengan kasus yang seperti ini, saya harus siap untuk membuat pembelajaran yang seperti ini, mungkin yang asinkron. Jadi harus kita siap untuk kustomisasi model pembelajaran kita menjadi lebih fleksibel dan lebih mudah kita mengatur di dalam kelas virtual yang kita punya. Selanjutnya, new normal di dunia pendidikan pada saat ini adalah peningkatan kerjasama antara peserta didik, pendidik, dan juga orang tua. Ini penting sekali. Seperti yang saya jelaskan tadi, udah keadaan kita yang seperti ini, ya, jauh-jauhan antara satu dengan yang lainnya, mungkin siswa satu dengan siswa yang lain jauh, atau misalnya antara guru satu dengan guru yang lain jauh, mungkin dengan mahasiswa juga, atau dengan dosen dan sebagainya, itu jauh jarak kita dengan yang lainnya. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita meningkatkan kerjasama, meningkatkan kolaborasi antara pendidik dengan peserta didik, antara peserta didik dengan peserta didik, bahkan antara pendidik dengan pendidik yang lainnya. Jadi nanti jangan sampai dengan kondisi seperti ini terjadi sebuah gap yang sangat besar antara kita dengan peserta didik kita. Jadi sebenarnya dengan kondisi yang seperti ini, dengan kondisi new normal seperti ini, kita harus siap untuk mendampingi peserta didik kita dan selalu meningkatkan kerjasama kita dengan peserta didik tadi. Karena apa? Karena yang tadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai udah kita sekarang jauh-jauhan, ya tempatnya tidak tatap muka, ditambah lagi kalau misalnya komunikasi, interaksi, dan kerjasama kita dengan peserta didik itu tidak ada. Jadi nanti akan terasa sangat besar sekali gap yang terjadi di antara itu semua. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bertanya, ya, model pembelajaran apa sih yang tepat di era pandemi seperti ini? Ya, karena kita tahu ada beberapa mungkin yang sudah membuka institusinya untuk proses belajar mengajar, cuma tidak full selama 1 minggu. Ada juga yang mungkin belum menerapkan proses pembelajaran tatap muka, baru pembelajaran online. Terus apa yang harus kita lakukan? Model pembelajaran apa yang paling tepat di era yang seperti ini? Jawabannya mungkin salah satunya adalah ini Bapak Ibu sekalian, adalah menggunakan flipped learning. Apa sih sebenarnya flipped learning itu? Flipped learning adalah merupakan sebuah model pembelajaran yang mewajibkan pendidik untuk menyediakan konten pembelajaran yang dapat diakses di mana saja oleh peserta didik kita. Baik itu nanti di rumah, baik itu nanti di kelas, baik itu nanti di dalam bus, bahkan kalau misalnya dalam keadaan sakit sekalipun itu dapat dilakukan. Ya, peserta didik melakukan pembelajaran dasar sebelum mengikuti pembelajaran yang kemudian nanti membahas pembelajaran yang diterapkan dan masalah apapun di dalam kelas. Jadi modelnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nanti kita sebagai seorang pendidik menyiapkan sebuah konten pembelajaran. Kita siapkan konten pembelajarannya, baik itu modul, baik itu e-learning, baik itu nanti video, baik itu nanti e-book dan sebagainya. Kita siapkan itu semua. Nanti kita berikan akses kepada peserta didik kita dan peserta didik nanti membaca mungkin di rumahnya atau misalnya dalam kondisi sakit mereka juga dapat untuk melihatnya. Setelah mereka berhasil untuk membaca terlebih dahulu, mereka sudah mengetahui pemahamannya bagaimana, ya, sudah ada pemahaman dasarnya, pembelajaran dasarnya. Nanti pas kegiatan pembelajaran di kelas,
kita akan dapat membahas, kita akan dapat untuk mempelajari bersama-sama. Oh mungkin yang didefinisikan oleh peserta didik kita itu berbeda dengan apa yang kita inginkan. Nanti kita bisa benarkan. Atau misalnya kita juga dapat untuk membuatnya nanti ada pembelajaran yang offline-nya, ada yang online-nya. Maksudnya, mohon maaf, ada pembelajaran yang directnya, ada yang indirectnya. Jadi nanti kita bisa mengatur dengan adanya flipped learning seperti ini. Jadi kita sebagai peserta didik menyiapkan konten belajar, peserta didik mengaksesnya, mempelajarinya, dan nanti akan kita bahas di proses pembelajaran ketika dimulai. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan flipped learning ini dengan era new normal saat ini? Mungkin salah satu cara yang dapat kita terapkan adalah menggunakan sebuah platform yang dapat mempermudah kita menerapkan flipped learning ini. Apa itu? Microsoft Teams. Microsoft Teams, Bapak Ibu sekalian, adalah sebuah hub yang dapat kita gunakan untuk proses belajar mengajar secara daring. Kita dapat membuat kelas virtual, kita dapat untuk menghubungkan antara kelas virtual kita dengan mungkin menggunakan learning management system lain, contohnya Moodle, atau misalnya kita menghubungkan antara kelas virtual kita dengan aplikasi pendukung lainnya. Mungkin ada yang menggunakan Kahoot, atau misalnya ada yang menggunakan GeoGebra, ada yang menggunakan YouTube, ada yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain, sehingga nanti Microsoft Teams ini dapat berfungsi sebagai hub yang akan menghubungkan kelas virtual kita dengan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya tadi. Ya, jadi ibaratnya kita tidak stuck di Microsoft Teams saja, tapi semua hal baik itu nanti aplikasi dari Microsoft maupun aplikasi yang di luar Microsoft sekalipun, itu tetap bisa kita tambahkan nanti di kelas virtual kita. Yang bisa kita terapkan, Bapak Ibu sekalian, untuk proses pembelajaran flipped learning ini, yang pertama, kita dapat melakukan Meet Now. Apa itu Meet Now? Sebuah proses untuk melakukan pembelajaran sinkron. Jadi nanti kita melakukan proses belajar sinkron dengan melakukan Meet Now. Contoh saja Bapak Ibu sekalian, kita lagi melakukan meeting sekarang ya, walaupun schedule meeting ya, kita dapat melakukan meeting sekarang, saya lagi menjelaskan sebuah materi, Bapak Ibu sekalian sekarang lagi mendengarkan materinya, ya. Terus nanti mungkin ada interaksi antara kita setelah mungkin saya melakukan proses penjelasan materi, atau misalnya setelah proses demonya, atau misalnya setelah nanti Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk bertanya dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya Meet Now ini, proses pembelajaran tidak hanya berbasis asinkron saja, tapi sinkron dapat kita lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian nanti dapat melakukan screen sharing namanya. Apa screen sharing? Jadi tampilan yang ada di layar seorang pendidik ataupun sebaliknya di layar peserta didik itu dapat dilakukan, dapat disebarkan kepada peserta yang lainnya, kepada pendidik lainnya, kepada peserta didik lainnya. Jadi nanti kita tetap dapat melakukan proses pembelajaran, baik itu nanti pembelajaran asinkron maupun sinkron, yang untuk screen sharing yang menggunakan sinkron ya, kita dapat melakukannya dengan sangat tepat sekali. Bahkan kita dapat belajar layaknya seperti menggunakan papan tulis ketika kita menggunakan screen sharing. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian tidak hanya stuck di bagian asinkron saja, yaitu menggunakan conversation. Selanjutnya, untuk menyiapkan atau misalnya mengantisipasi kalau misalnya ada mungkin sebagian dari peserta didik kita yang mungkin internetnya kurang bagus, atau misalnya peserta didik kita dalam keadaan sakit, atau misalnya peserta didik kita dalam keadaan yang tidak dapat mengikuti kelas, maka nanti kita dapat untuk merekam proses pembelajaran kita sehingga nanti peserta didik dapat untuk mengaksesnya ketika mereka dalam keadaan lagi luang. Jadi tidak harus dalam waktu itu saja ya. Kita dapat, peserta didik juga dapat untuk melihat proses pembelajaran, mengulang-ulangnya kembali. Mungkin ada yang belum paham, mungkin ada yang belum bisa mereka cerna, mungkin ada yang mungkin mereka itu tidak dapat untuk memahaminya kalau misalnya hanya dengan satu kali saja. Maka dengan adanya fitur recording ini akan mempermudah peserta didik
untuk melihat materi belajar yang sudah kita ajarkan sebelumnya. Jadi inilah beberapa hal yang dapat kita terapkan untuk proses pembelajaran di era new normal seperti ini. Sebelum kita masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi praktik atau sesi demo, berikut adalah sumber daya belajar yang dapat Bapak Ibu sekalian gunakan untuk menambah khazanah ataupun keilmuan Bapak Ibu sekalian tentang proses pembelajaran di era new normal seperti ini. Jadi nanti silakan Bapak Ibu sekalian baca, nanti akan mungkin dibagikan juga oleh bagian Microsoft ataupun dari Global Training Partner. Baik Bapak Ibu sekalian, kita coba untuk menerapkan di kelas virtual kita bagaimana cara untuk penerapan era new normal ini menggunakan flip lesson tadi di Microsoft Teams. Nah, saya akan coba untuk share screen terlebih dahulu. Ya, saya akan coba masuk ke sesi praktiknya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita harus sign in terlebih dahulu ke Microsoft Teams. Nah, ini penting sekali. Ada 3 cara yang dapat kita lakukan. Pertama, Bapak Ibu sekalian dapat sign in ke dalam browser, lewat browser. Buka browsernya, nanti diketikkan di bagian browsernya teams.microsoft.com. Bisa seperti ini. Yang ini ya. teams.microsoft.com atau akses di sini atau akses di portal.office.com. Bisa keduanya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menggunakan portal.office.com, Bapak Ibu nanti silakan untuk memilih Microsoft Teams. Dipilih Teams, maka nanti akan langsung diarahkan ke Microsoft Teams-nya. Tapi kalau misalnya menggunakan yang seperti ini, ya, teams.microsoft.com, maka nanti akan diminta untuk sign in terlebih dahulu. Ya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bebas untuk memilihnya. Pertama menggunakan browser, yang kedua menggunakan aplikasi yang terinstall di desktop maupun PC Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti dapat diinstal Microsoft Teams ini di laptop maupun PC Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak harus buka browser terlebih dahulu untuk masuk ke kelas virtual kita. Jadi Bapak Ibu sekalian langsung dapat mengaksesnya lewat aplikasi yang terinstall di laptop ataupun PC kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir dapat diakses melalui mobile. Baik itu tablet, baik itu Android ya. Baik itu nanti iOS dan sejenisnya. Itu dapat kita akses di perangkat itu. Jadi nanti kita dapat untuk download terlebih dahulu di aplikasi Play Store-nya atau di App Store-nya. Kita download dan kita sign in dengan akun Office 365 kita masing-masing. Jadi nanti silakan untuk memasukkan akunnya. Setelah itu, setelah Bapak Ibu sekalian di sini saya menggunakan contohnya adalah browser ya. Saya menggunakan browser. Bapak Ibu sekalian nanti dapat untuk sign in terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan akun ini. Guru Inovatif. Setelah itu maka nanti Bapak Ibu sekalian akan diarahkan untuk memasukkan passwordnya, password dari email Bapak Ibu sekalian. Dimasukkan passwordnya. Setelah itu klik di bagian bawah ada sign in. Klik di bagian bawah ada sign in. Diklik di sini. Ya, maka nanti kita langsung diarahkan ya ke portal.office.com. Kebetulan saya menggunakan portal.office.com ternyata. Ya. Bapak Ibu sekalian, nanti di bagian kiri ada logo Teams yang seperti ini ya. Atau bagi yang mempunyai tampilan lama, biasanya akan ada di bagian sini beberapa aplikasi yang ditampilkan. Nanti pilih Teams namanya. Pilih Teams. Ya, pilih Teams. Setelah itu ketika kita sudah klik akan diarahkan untuk masuk ke dalam Microsoft Teams-nya. Di sini ditunggu terlebih dahulu. Kalau diminta untuk sign in lagi, silakan dimasukkan emailnya.
Maka nanti, aduh, kita coba teruskan lagi. Ya, tunggu sampai Microsoft Teams muncul di browser kita. Nah, ini tampilan yang untuk browser ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti dapat menggunakan yang versi desktopnya, dapat menggunakan yang versi mobilenya juga. Mungkin kalau misalnya ditanya, Mas, bedanya apa antara yang desktop dengan yang mobile dan dengan yang browser? Bedanya, kalau misalnya kita menggunakan yang mobile itu ada beberapa keterbatasan yang tidak bisa kita dapatkan di sana. Jadi mungkin ada beberapa fitur yang memang dipangkas, tapi kalau misalnya ingin memiliki fitur yang lebih, maka nanti silakan Bapak Ibu sekalian menggunakan yang browser ataupun yang desktop. Saran saya diinstal di desktop saja ya, diinstal di komputernya masing-masing. Jika sudah berhasil masuk ya, kita akan coba untuk menerapkan yang flip lesson tadi ya. Kita akan coba untuk menerapkan flip learning tadi, yaitu kita akan menggunakan beberapa hal. Tadi ada Meet, yang kedua ada tadi menggunakan screen sharing, dan yang ketiga tadi ada recording. Ya. Di sini saya akan membuat terlebih dahulu kelas virtualnya. Saya akan coba untuk membuat dulu kelas virtualnya sehingga nanti dapat saya lakukan pertama Meet, yang kedua nanti saya juga dapat melakukan screen sharing, yang ketiga saya juga dapat melakukan yang namanya recording. Ya, jadi nanti kita dapat melakukan hal-hal yang seperti itu. Bagaimana skemanya? Bagaimana nanti proses pembelajarannya? Nanti kita coba untuk membuat skema baru dalam sebuah kelas yang sesungguhnya. Ya. Pertama kita klik di bagian sini ada join or create team. Kalau misalnya tidak ada di bagian kanan atas, biasanya ada di bagian kiri bawah ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tidak ada di bagian kanan atas, biasanya ada di bagian kiri bawah. Di sini ya. Ada namanya join or create team. Kita klik. Kita klik di bagian sini untuk membuat kelas baru. Create team. Kita klik di sini create team. Ya, ada beberapa tipe klasifikasi kelas yang dapat kita gunakan. Pertama, ada yang tipe kelas. Kapan kita menggunakan tipe kelas? Yaitu ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan untuk sebuah grup diskusi dengan peserta didik, atau misalnya sebuah grup project, atau misalnya sebuah kelas virtual yang biasa kita dengar ya, atau kelas online. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat memilih tipe kelas ini ya, tipe kelas yang ini. Selanjutnya, tipe yang kedua ada PLC. Kapan kita menggunakan PLC? PLC dapat digunakan oleh sesama educator atau misal sesama kita pendidik ya, maka nanti dapat menggunakan PLC. Perbedaannya, kalau misalnya kita menggunakan yang kelas, ada nanti assignment di dalamnya, sedangkan yang PLC itu tidak ada. Selanjutnya ada staff. Staff di sini Bapak Ibu sekalian dapat digunakan oleh para administrasi kantor atau misalnya tata usaha atau yang sejenisnya. Jadi nanti yang tipe staff ini dapat digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Bedanya apa? Di sini nanti akan dapat sebuah OneNote, namanya OneNote untuk staff ya. Jadi nanti OneNote untuk yang staff. Selanjutnya ada other. Other di sini dapat digunakan oleh mahasiswa kita untuk club study, untuk misalnya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau misalnya kegiatan-kegiatan yang mungkin itu tidak berhubungan dengan kelas ya, mungkin kegiatan tambahan itu dapat digunakan yang jenis other ini. Jadi sesuaikan dengan kondisi dan situasi Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya memang ingin membuat kelas virtual, maka pilih di bagian kelas. Kita coba sekarang yang pilihan kelas ya. Kita klik kelas. Kita buat namanya. Ya, contohnya namanya apa kayak gitu ya. Kalau misalnya di sini contohnya matematika kelas 12A 2020. Contohnya seperti ini. Saya buat sebuah nama kelas. Saya contohnya seorang pendidik matematika di SMA kelas 12 contohnya. 12A saya buat di sini tahun 2020 ini. Jadi saya buat namanya seperti ini. Bisa nggak kalau misalnya kita membuat nama yang berbeda atau misalnya nama yang lainnya, untuk penamaan itu boleh-boleh saja apapun yang Bapak Ibu sekalian buat, asalkan menerangkan dari kelas yang Bapak Ibu sekalian ampu, dan pastikan di bagian kanannya
ada tanda centang seperti ini. Ada tanda centang seperti ini yang menunjukkan bahwa ini tersedia atau available. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian dapat untuk menggunakan ini ya, dapat menggunakan kelas ini asalkan tanda centangnya ada. Tapi kalau misalnya di sini ada tanda silang seperti ini, tanda X seperti ini, menandakan kalau kelas ini, nama kelas itu sudah pernah digunakan oleh orang yang ada di institusi kita. Jadi pastikan nama yang Bapak Ibu sekalian buat apakah harus seperti ini? Oh tidak, bebas tadi seperti yang saya jelaskan, asalkan tidak ada tanda centang, tanda silang atau tanda X di samping sebelah kanan ini. Ya, kalau misalnya masih tanda seperti ini, tanda centang seperti ini, maka dapat kita gunakan nama kelas tersebut. Selanjutnya di bagian bawahnya Bapak Ibu sekalian ada description. Description di sini biasanya digunakan oleh peserta didik untuk menjelaskan nama ataupun kegunaan kelas virtual tersebut. Apakah harus diisi? Tidak. Sifatnya opsional, jadi dapat diisi, dapat juga tidak. Jadi di sini saya coba untuk membuat sebuah deskripsi kelasnya. Ini adalah kelas virtual matematika kelas 12A 2020. Siswa-siswi dapat bertanya, contohnya seperti ini ya, bertanya tentang materi belajar yang tidak dipahami. Contohnya seperti ini. Apakah harus seperti ini? Tidak. Seperti yang saya jelaskan, di sini adalah sebuah kreativitas Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan fungsi dari kelas ini. Ya. Jadi kelas ini kita buat, ini namanya. Fungsinya buat apa? Ya ini, fungsinya buat ini. Ada juga mungkin yang bertanya seperti ini. Pernah suatu kasus bertanya ke saya, apakah dapat saya buat nanti di bagian deskripsinya ini materi belajar yang akan saya pelajari, yang akan saya berikan kepada peserta didik nantinya semuanya. Tidak masalah sebenarnya, cuma agak kebingungan aja karena terlalu banyak nanti materi yang dipaparkan di sana. Jadi nanti mungkin untuk studi kasusnya mungkin berbeda, ya dapat menggunakan channel dan lain sebagainya. Tapi kalau saran saya cukup dibuat deskripsi singkat, padat yang menjelaskan nama dari kelas yang kita sedang ampu tadi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita klik next. Di sini ada next ya. Kita klik next. Selanjutnya akan coba untuk membuat kelasnya. Ada dua tipe member di dalam kelas virtual kita. Ada yang tipenya students, ada yang tipenya teachers. Oke, saya ulangi. Ada yang member itu tipenya teachers, ada yang tipenya students. Bedanya apa? Kalau students hanya dikhususkan untuk peserta didik kita, ya, dikhususkan untuk peserta didik yang mana mereka hanya untuk belajar saja. Sedangkan teachers, jenis member yang teachers dimanfaatkan untuk pendidik yang mana mereka nanti dapat mengelola, dapat untuk mengatur jalannya kelas, ya. Karena ada beberapa pengaturan yang tidak didapatkan oleh member yang tipenya students, ya. Jadi harus disesuaikan Bapak Ibu sekalian. Contohnya di sini nih, saya tambah studentnya Mbak Ning, ya. Iya, seperti ini. Saya add di sini ya. Di bagian teachers, mungkin saya tambahkan Pak Ober contohnya atau yang lainnya ya, bisa sekali ya. Contohnya di sini saya tambahkan seorang teachers contohnya. Maka nanti yang student ini akan bertindak selaku peserta didik biasa. Mereka tidak dapat untuk mengelola tugas, tidak dapat untuk memberikan tugas. Sedangkan yang tipe teachers ini dapat untuk mengelola kelas nantinya. Ya, dapat untuk mengelola kelas nantinya selayaknya saya sebagai kreator dari kelas virtual ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya, untuk apa saya tambahkan teachers di sini? Kan teachersnya saya. Ya, mungkin ada bertanya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kasus yang terjadi dalam satu mata pelajaran itu bukan hanya satu guru saja yang ada. Bukan hanya satu guru saja, mungkin dibagi per setiap semesternya, per setiap pertengahan semesternya. Jadi nanti di pertengahan semester 1
ya, nanti guru A di pertengahan semester yang ke-1, mohon maaf, di sebelum UTS-nya nanti mungkin ada guru si A, setelah UTS-nya nanti ada guru si B, dan begitu seterusnya. Jadi untuk melakukan hal yang seperti itu, untuk mempermudah kita mengelola kelas dengan guru yang tadi, yang mungkin kita berdua tadi, dapat kita tambahkan mereka ke bagian dalam teachers ini. Jika sudah selesai, kita dapat klik di bagian bawah sini ya Bapak Ibu sekalian ya, di bagian close. Kita klik close. Maka nanti kita sudah berhasil membuat kelas virtualnya. Cuma masalahnya Bapak Ibu sekalian, di sini kita belum bisa melakukan apa-apa ya. Baru membuat kelasnya saja, masih ada yang lainnya. Saya coba untuk tambahkan sedikit ya dari materi yang ada, yaitu cara mengelola kelas kita, cara untuk mengelola kelas kita. Ada sebuah kasus seperti ini contohnya. Kita sudah menambahkan mahasiswa masuk ke dalam kelas kita. Kita sudah menambahkan mahasiswa masuk, mohon maaf, peserta didik kita masuk ke dalam kelas kita. Ada suatu kondisi yang pindah kelas, atau misalnya ada murid baru, atau misalnya ada yang kita kelupaan memasukkan peserta didik tersebut masuk ke dalam kelas virtual kita. Kalau seperti itu, kita dapat menambahkan peserta didik yang tadi dengan cara klik di bagian simbol elipsis ini atau more option di bagian sini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Biasanya ada di samping nama kelas virtual kita. Di sini nanti kita klik dan Bapak Ibu sekalian dapat klik di bagian add member. Ini cara yang pertama. Kita klik add member, maka kita akan dapat untuk menambahkan peserta didik layaknya seperti yang kita lakukan sebelum kita create bisa masuk ke dalam kelas virtualnya. Cara yang kedua, yang paling mudah, kita dapat untuk menggunakan kode. Ya, jadi setiap kelas yang ada di Microsoft Teams, setiap Teams yang dibuat di dalam Microsoft Teams itu mempunyai kodenya masing-masing, kode uniknya masing-masing. Yang mana kode ini, Bapak Ibu sekalian, dapat kita berikan kepada peserta didik, dan peserta didik dapat untuk melakukan dapat untuk join ke dalam kelas yang kita buat tadi. Jadi ibaratnya kita kasih kode, peserta didik nanti menginputkan kodenya, secara otomatis masuk ke kelas kita. Itu alangkah lebih bagusnya, alangkah lebih baiknya dibandingkan kalau misalnya kita ketikkan namanya satu-satu. Wah, kalau misalnya cuma 2 orang nggak masalah ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau misalnya 40 orang atau misalnya 100 orang, itu sangat menguras tenaga dan cukup membuat jari kita itu membutuhkan waktu untuk istirahat sebentar ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin menambahkan peserta didik, saran saya jangan gunakan yang add member tadi ya. Kalau misalnya add member itu gunakan yang untuk hanya menambahkan 1-2 orang saja, itu kayaknya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah kasusnya ada 40 orang, kita dapat melakukan dengan cara kode ya. Kita beli tim code-nya, maka nanti peserta didik menginputkan kodenya dan bisa masuk ke dalam kelas virtual kita. Caranya, kita klik elipsis, simbol elipsis ini yang ada di samping nama kelas kita. Ya, di sini ada titik 3 seperti ini ya. More option namanya, more option. Selanjutnya kita klik di bagian sini ada manage team. Ada manage team di sini. Kita klik manage team. Oke, di sini Bapak Ibu sekalian, kita dapat untuk melakukan tadi hal yang seperti tadi itu dengan cara klik settings. Kita klik settings. Selanjutnya kita klik di bagian sini ada team code. Ada team code. Team code ini dapat digunakan oleh orang lain untuk dapat bergabung dengan kelas yang kita ampuh ya. Kalau misalnya kita kasih kodenya, mereka dapat langsung masuk ke dalam kelasnya. Kita klik di sini. Kita klik di bagian generate ini. Ya, untuk pertama kali biasanya memang ada seperti ini. Maka akan muncul kelasnya. Nah, ini kelasnya, kodenya, mohon maaf, akan muncul kodenya. Yang mana kode ini akan kita kasih ke kelas yang akan kita tambahkan peserta didiknya. Mungkin ada yang bertanya seperti ini, Mas, kalau misalnya kode itu nanti dimasukkan atau diinputkan oleh kelas yang lain gimana? Kan kita nggak tahu nih nanti
nanti mana tahu ada yang menyusup di kelasnya atau misalnya ada yang mungkin tidak dari kelas itu tapi masuk ke kelas itu. Ya. Kalau misalnya kejadiannya seperti itu Bapak Ibu sekalian, saya dapat memberikan sebuah solusi ataupun sebuah skema yang mana nanti ketika Bapak Ibu sekalian memberikan kode ini, ya mungkin di waktu jam pelajaran ya, nanti dikasih kodenya. Setelah itu kasih batas akhir waktunya. Mungkin oke, silahkan masuk ke kelas ini, saya kasih waktu 10 menit. Lebih dari 10 menit, Bapak Ibu sekalian nanti dapat klik di bagian reset ini. Maka nanti kode yang ada di sini akan berubah. Jadi nanti kalau misalnya ada orang di luar jam pelajaran yang kita ampu tadi, memasukkan kodenya, maka mereka tidak akan dapat untuk apa? Tidak akan dapat untuk melakukan join ke dalam kelas kita ini. Jadi mereka nggak akan dapat untuk join ke dalam kelas yang kita buat tadi. Jadi nanti mungkin dikasih waktu sekitar 10 menit lah ya mereka untuk join. Atau misalnya 5 menit kayaknya untuk masukkan kode ini tidak akan lama sekali ya. Jadi nanti dikasih waktu sekitar beberapa menit. Setelah itu nanti dilakukan reset kembali. Biar nanti tidak sembarangan orang yang masuk ke dalam kelas virtual kita. Oke, jika kita sudah memberikan kode ini ke peserta didik kita. Jika kita sudah memberikan kode ini ke peserta didik kita. Langkah selanjutnya, peserta didik harus memasukkan kode ini ke dalam kelas virtual. Ya, harus memasukkan kode ini, mohon maaf, harus memasukkan kode ini ke dalam sebuah kolom yang sudah disediakan oleh Microsoft Teams ya. Di sana untuk memasukkan kode biar mereka nanti bisa masuk ke kelas virtual yang kita buat tadi. Ya, contohnya ini nih kodenya ini. Nanti peserta didiknya balik lagi. Klik Teams di sini. Klik Teams di sini ya. Klik Teams yang ada di sebelah kiri ini. Secara cepat 2 kali biasanya. Setelah itu, klik di bagian kanan atas ada Join or Create Team. Atau di bagian kiri bawah. Bisa di kanan atas, bisa di kiri bawah. Ya terserah, bebas mau menggunakan yang mana. Biasanya tergantung dari pengaturannya ya. Kalau misalnya dari institusi Bapak Ibu sekalian menggunakan tampilannya di kanan atas, berarti nanti di kanan atas. Kalau misalnya institusinya menggunakan tampilannya di bagian kiri bawah, berarti di kiri bawah. Dan selanjutnya klik Join or Create Team. Nah, di bagian sini, ini ada beberapa ini ya kelas yang digunakan. Yang sifatnya public di sini. Oke, di sini Bapak Ibu sekalian, ada namanya join a team with a code. Join a team with a code. Peserta didik harus memasukkan kode yang sudah kita berikan tadi dan klik join team supaya mereka dapat untuk join dengan kelas kita. Dengan cara seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu lagi untuk menambahkan peserta didik kita yang jumlahnya mungkin bukan sedikit ya, tidak sedikit, mungkin lebih dari 10 orang, 20 orang, dan seterusnya. Jadi nanti untuk menghemat waktu Bapak Ibu sekalian dan juga untuk menyimpan tenaganya, dapat untuk memberikan tim code ini biar mereka nanti bisa masuk ke dalam kelas virtual kita. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita dapat melakukan yang namanya Meet. Ya, kita dapat melakukan yang namanya Meet. Meet di sini ada beberapa opsi ya sebenarnya. Ada yang namanya Meet Now, ada yang namanya Schedule Meeting. Jadi tergantung dari kebutuhan. Oke, kapan saya harus menggunakan Meet Now? Kapan saya harus menggunakan Schedule Meeting? Oke, saya jelaskan satu persatu. Meet Now dapat Bapak Ibu sekalian gunakan ketika Bapak Ibu sekalian dalam kondisi ya ingin melakukan sebuah meeting atau sebuah pertemuan tanpa harus mengatur waktunya terlebih dahulu. Jadi nanti kita langsung klik Meet Now, maka kita langsung dapat ibaratnya membuat sebuah meeting baru dan nanti kita dapat untuk mengundang orang lain masuk ke dalam meeting kita tadi. Ya, ataupun mereka bisa masuk sendiri asalkan mereka sudah masuk ke dalam kelas virtual yang sudah kita buat ini. Jadi nanti Meet Now digunakan untuk ketika Bapak Ibu sekalian tidak ingin mengatur waktunya, langsung melakukan secara real time sekarang dalam waktu yang bersamaan, ya, maka nanti dapat menggunakan yang Meet Now. Tapi kalau misalnya schedule meeting, dapat kita lakukan ketika Bapak Ibu sekalian nanti dalam kondisi yang mungkin sekolahnya ya, atau misalnya kelasnya itu setiap hari Kamis contohnya.
Maka dalam satu semester tersebut, Bapak Ibu sekalian nanti dapat untuk melakukan schedule meeting, yang mana nanti setiap hari Kamis akan ada jadwal kelas. Akan ada jadwal kelas yang selalu diulang-ulang. Tapi kita tidak harus membuat sebuah meeting lagi di setiap pertemuannya, karena secara otomatis Microsoft Teams akan mengatur waktunya itu. Di sini saya coba untuk menerapkan yang Meet Now terlebih dahulu. Saya klik Meet Now di sini. Ya, di sini akan muncul Bapak Ibu sekalian sebuah tampilan yang seperti ini. Kita bisa tambahkan di bagian atas ini ada sebuah add subject ya, sebuah add subject seperti ini. Nah, seperti ini kita tambahkan contohnya pertemuan kelas ke-1 contohnya. Nah, seperti ini. Nanti kita tinggal klik Meet Now dan kita langsung bisa melakukan meeting. Seperti ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Kebetulan saya tidak mengundang orang lain, jadi saya cuma mempraktekkan bagaimana cara untuk melakukan meeting di sini. Ini cara kita biar kita dapat untuk melakukan meeting. Ya. Bahkan kita dapat untuk menginvite orang lain. Pertama dapat kita ketikkan di sini nama orangnya. Contohnya seperti ini. Seperti ini saya invite orangnya, maka nanti akan di calling oleh Microsoft Teams, memberitahukan kepada orang tersebut bahwa ada meeting yang harus mereka hadiri. Seperti itu ya. Kalau misalnya tidak ingin menggunakan cara seperti itu, Bapak Ibu sekalian nanti dapat menggunakan dengan cara copy join info. Copy join info di sini. Copy join info di sini, maka Bapak Ibu sekalian nanti dapat untuk memberikan link kepada peserta didik yang lainnya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini ada azan seperti itu. Mungkin untuk sesi yang pertama nanti akan kita coba untuk lanjutkan lagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Mbak Ning. Ya, mungkin mau ke sesi tanya jawab dulu. Oke, baik Mas Rinaldi. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita memasuki sesi tanya jawab terlebih dahulu sebelum nanti Mas Rinaldi melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Tadi di mana kita sudah ditunjukkan bagaimana membuat virtual classroom dengan menggunakan Microsoft Teams, kemudian juga di dalamnya istilahnya diberikan petunjuk bagaimana sih skenario terbaiknya menambahkan siswa di dalam kelas sehingga kita sebagai pendidik dapat bekerja secara efisien dan efektif begitu ya. Istilahnya kita pasti paham bahwa sebagai seorang pendidik pekerjaannya tidak hanya mengajar saja, namun juga banyak aktivitas administrasi lainnya yang memang harus kita kerjakan. Ya, silakan Bapak Ibu jika mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan di kolom percakapan atau misalkan ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, bisa raise hand terlebih dahulu sehingga nanti dapat saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, Mas Rinaldi, sudah ada pertanyaan pertama sih Mas Rinaldi, mungkin istilahnya lebih tepatnya bukan pertanyaan sih, jadi istilahnya ini Bapak Kurniawan, tadi kan Mas Rinaldi istilahnya membagikan ya, istilahnya menunjukkan kode dari kelas yang Mas Rinaldi buat begitu. Nah, kebetulan Bapak Kurniawan ini mencoba untuk bergabung di dalam kelasnya Mas Rinaldi, namun ternyata tidak bisa begitu. Nah, kira-kira ini karena apa Mas Rinaldi? Apakah memang ada ketentuan tersendiri dari Microsoft Teams sehingga istilahnya kita yang beda tenant atau beda organisasi begitu ya, itu tidak bisa bergabung di dalam kelas yang Mas Rinaldi buat. Silakan Mas Rinaldi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Tadi ada yang bertanya, nggak bisa masuk ke dalam kelas yang saya buat tadi, ya kayak gitu ya Pak ya. Untuk hal seperti itu Bapak Ibu sekalian, pertama kondisinya Bapak Ibu sekalian itu dalam tenan yang berbeda. Jadi saya menggunakan tenan guru inovatif, mungkin Bapak Ibu sekalian menggunakan tenan yang lainnya. Makanya tadi tidak dapat untuk join ke kelas virtual yang saya buat ini tadi, seperti itu. Kembali lagi Mbak Ning. Oke, terima kasih Mas Rinaldi ya Bapak ya. Jadi pada prinsipnya Bapak, ketika kita membuat sebuah kelas virtual, kemudian ada orang lain yang ingin bergabung di dalam kelas kita, namun ternyata orang lain tersebut adalah beda organisasi, maka hal tersebut mereka tidak bisa join atau tidak bisa bergabung di dalam kelas yang kita buat dengan menggunakan kodenya. Namun kita bisa mengakalinya Mas Bapak.
Misalkan istilahnya dengan cara memasukkan email mereka secara manual. Jadi kita sebagai owner atau teacher di dalam kelas virtual nanti bisa memasukkan email yang bersangkutan untuk masuk ke dalam kelasnya kita. Namun memang nanti misalkan sebagai guest begitu, artinya mereka memiliki istilahnya kemampuan yang terbatas begitu. Tentunya beda istilahnya antara yang memiliki akun Office yang satu tenan begitu ya, karena istilahnya hal tersebut untuk menjaga privasi dari organisasi Bapak Ibu semuanya, karena memang prinsip yang sangat dipegang oleh Microsoft adalah menjaga privasi dari setiap customer-nya begitu Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu jika mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan atau Mas Naldi bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Ada pertanyaan. Jadi Bapak Kartono, silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu. Saya ingin bertanya gini Bu, seandainya yang mengatur untuk pembuatan kelas itu adalah KTU ya. Nah, terus kemudian kami sudah punya data user ya kebetulan misalkan siswa kami semua sudah kami daftarkan di Microsoft 365. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya membuat kelas virtual kelas Teams ini ya? Yang jumlahnya langsung kelas 1, 2, 3 misalkan SMP nih ya, kelas 7, 8, 9 gitu. Jadi langsung terbentuk sesuai dengan database kita gitu. Ada nggak sarana untuk import data atau gimana gitu Mas? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Pertama sebenarnya untuk yang seperti itu dapat dilakukan Pak. Jadi kita mengetahui nanti peserta didiknya itu apakah kelas 7 atau kelas 8 dan seterusnya. Dengan cara kita tambahkan di bagian adminnya, itu ada di bagian global booknya atau SID kalau saya nggak salah, di SID. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian dapat untuk menambahkan kelasnya langsung di sana, diatur di sana, nanti dapat dibuat nanti kelasnya itu berdasarkan grupnya. Jadi nanti ada grupnya kelas 8 mungkin atau ada kelas 9, itu dapat dilakukan secara langsung. Tapi kalau misalnya seperti itu Bapak Ibu sekalian, dia akan menggrupkan langsung, contohnya kelas 8 nih, maka nanti dia akan langsung menggrupkan untuk grup kelas 8 langsung. Atau misalnya dia grup 9, kelas 9 maka akan digrupkan langsung di kelas 9. Tidak memisahkan lagi nanti mungkin ada yang kelas A, kelas B, kelas C seperti itu. Karena kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nanti mengaturnya seperti itu, setiap tahunnya kan peserta didik itu kelasnya berbeda-beda ya. Kemungkinan besar yang bisa kita lakukan itu adalah menambahkan angkatannya, mungkin nanti angkatan 2020 dan lain sebagainya, nanti bisa kita buatkan grupnya langsung atau kita buatkan kelasnya langsung itu dengan kita menambahkan di bagian admin tadi, seperti itu Pak. Ya, silakan Mbak Ning. Oke, ya bagaimana Bapak, terjawab begitu ya Bapak? Ya, oh ya selanjutnya boleh lagi satu lagi, dikit lagi. Silakan. Ya, selanjutnya juga misalkan juga guru-guru itu sudah menyetorkan soal-soal ke TU juga ya gitu ya. Nah kemudian nanti karena ini sekali lagi Mas mungkin guru-guru itu kan nggak semuanya itu pinter gitu ya. Mungkin ada sebagian besar masih yang gaptek gitu. Oleh karena itu TU membantu untuk bisa membuatkan kelasnya misalkan seperti itu. Nah kalau misalkan TU itu membuat menggunakan aplikasi kuis online, apakah ini bisa di-insert atau di-embed di dalam Teams juga? Seperti itu. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya Pak ya. Bagus sekali pertanyaan Pak Kartono. Ya, untuk hal yang seperti itu dapat kita lakukan Pak. Nah, nanti kita coba untuk praktekkan ya Pak ya, yang seperti itu. Sekarang kita coba untuk lanjutkan dulu materi yang selanjutnya. Begitu ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti itu di sesi yang terakhir ya, karena itu sudah disusun sebenarnya, jadi nanti biar runtut untuk materinya. Baik, selanjutnya kita coba untuk membuat yang namanya schedule meeting ya Bapak Ibu ya. Schedule meeting ini, yang ini ya, dapat kita gunakan untuk membuat sebuah pertemuan, yang mana pertemuan itu harus kita atur terlebih dahulu waktunya. Contohnya, mungkin nanti setiap Kamis atau misalnya di tanggal sekian, itu dapat kita lakukan schedule meeting. Saya coba klik ya, di bagian schedule meeting, klik schedule meeting. Schedule meeting, terus nanti kita tambahkan di sini
Nama pertemuannya contohnya pertemuan kedua, contohnya seperti itu. Kita bisa langsung menambahkan orangnya di sini atau kita tambahkan langsung per kelasnya. Di sini sudah tertulis ya Bapak Ibu sekalian ya, nama kelasnya. Di sini nama kelasnya di channel general. Setelah itu Bapak Ibu sekalian atur waktunya. Mau hari kapan? Contohnya tanggal 18 dari jam 3.30 PM sampai jam 4 PM seperti itu. Nanti apakah mau diulang setiap harinya di jam yang sama atau diulang setiap minggunya di hari yang sama ataukah diulang setiap bulannya di tanggal yang sama. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian dapat untuk mengulang kegiatan ini, meeting ini setiap apa yang Bapak Ibu sekalian inginkan, ya kayak gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di sini dapat kita tambahkan detail dari meetingnya. Contohnya nih seperti ini. Pastikan jaringan internetnya bagus ya. Seperti ini. Ditambahkan emot senyum contohnya seperti ini. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian dapat untuk menambahkan beberapa di bagian sini ya. Sebuah catatan yang nanti akan bisa dibaca oleh peserta didik kita. Jika sudah selesai maka klik send. Maka nanti akan dapat melakukan meeting ya, akan dapat melakukan meeting di waktu ini ya, di waktu yang sudah ditentukan. Nanti tinggal klik join peserta didiknya dan akan dapat langsung melakukan yang namanya pembelajaran dengan jarak jauh, flip lesson. Jadi flip lesson ini nanti kita sudah siapkan materi belajar, sudah kita berikan kepada peserta didiknya, terus di pertemuan sinkron seperti ini kita bahas nanti materinya seperti itu. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya contohkan di sini. Ini adalah pertemuannya. Ya. Di sini saya dapat untuk melakukan share screen namanya. Saya dapat untuk melakukan share screen. Yang mana share screen ini dapat untuk memberikan tampilan yang ada di layar saya kepada peserta didik yang lainnya. Caranya kita klik di bagian sini nih. Logo seperti ini, open share try. Nah, seperti ini diklik. Nanti kita pilih mau share screen yang bagian mana. Contohnya nih, saya mau share screen yang bagian ini, yang bagian PowerPoint ini contohnya. Maka nanti saya dapat untuk share screen-nya langsung. Tinggal kita pilih mau aplikasinya ataukah nanti kita share screen yang bagian desktop atau window-nya ini. Kalau misalnya desktop atau window-nya ini, maka yang akan terkirim ke peserta didiknya adalah seluruh aktivitas yang ada di layar kita ini akan diberikan tampilannya kepada peserta didik kita. Sedangkan kalau misalnya kita pilih nanti berdasarkan aplikasinya, maka yang akan ditampilkan nanti adalah aplikasi tertentu saja yang kita pilih tadi. Kalau misalnya di sini ada aplikasi Microsoft Word contohnya, dan kita pilih nanti Microsoft Word nanti untuk ditampilkan. Maka yang akan tampil di peserta didik kita hanya yang Microsoft Word saja. Kalau misalnya sini ada Excel contohnya ya, yang mau kita share screen nanti ke peserta didik kita, maka nanti yang akan ditampilkan di peserta didik kita hanya Excel saja. Sedangkan yang Word, sedangkan yang PowerPoint nanti nggak akan ditampilkan. Jadi cari tahu dulu yang ingin ditampilkan apa, ya, yang ingin ditampilkan apa. Setelah itu, setelah kita berhasil share screen, ya, kita dapat menggunakan yang namanya di bagian sini Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya Microsoft Whiteboard. Microsoft Whiteboard. Microsoft Whiteboard ini dapat kita gunakan untuk sebuah papan tulis digital. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian dapat untuk menggunakan papan tulis ini untuk mencoret-coret kah atau misalnya menulis kah, ini dapat dilakukan. Bahkan peserta didik juga dapat melakukannya. Ya, nanti peserta didik melakukan request ya. Dan mereka dapat untuk mengakses ini whiteboard kita. Jadi nanti kita dapat untuk melakukan yang seperti ini. Sebentar kita coba tunggu dulu. Ini adalah whiteboard digital yang dapat kita manfaatkan untuk pertama untuk menulis contohnya. Oke, kita tulis contohnya pelajaran hari ini adalah matematika kalkulus, jangan kalkulus, turunan. Contohnya seperti ini. Jadi kita dapat langsung menulisnya baik itu melalui teks ataupun kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada yang perangkat yang
touchscreen itu akan lebih enak untuk menulisnya ya. Kalau misalnya menggunakan mouse kan agak susah ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau misalnya menggunakan touchscreen lebih mudah. Mas, kalau misalnya saya nggak punya touchscreen gimana? Ya tinggal nanti diketikkan saja, pilih yang ini, nanti diketikkan, maka nanti kita juga dapat untuk mengetikkannya. Bahkan peserta didik nanti dapat untuk melakukan request namanya. Jadi nanti mereka dapat untuk request untuk mengakses papan tulis ini secara bersama. Jadi nanti secara bersama kita dapat untuk melakukan yang namanya belajar bersama. Memang layaknya seperti papan tulis biasanya. Jadi nanti kita dapat untuk, oh kita bikin tugas di sini, kita tulis nanti tugasnya di sini. Terus nanti oke, siapa yang dapat untuk menjawab? Oke, silakan dijawab, silakan diakses. Nanti mereka akan jawab jawabannya berapa dan seterusnya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, dengan adanya papan tulis seperti ini akan mempermudah kita dalam proses pembelajaran new normal seperti saat sekarang ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian dapat untuk melakukan share screen. Dapat untuk melakukan share screen. Share screen tadi itu dapat dilakukan. Contohnya seperti ini. Saya mau share screen yang aplikasi Word contohnya ya. Saya mau share screen yang aplikasi Word. Sebentar, saya coba untuk share screen. Di Microsoft Word, Bapak Ibu sekalian dapat untuk membuat materi belajar ya. Dapat untuk membuat materi belajar. Jadi nanti sudah ada nih materi belajarnya di sini ya. Semuanya sudah ditulis di Microsoft Word-nya. Ini masih kosongan ya Bapak Ibu sekalian ya. Sudah ada materi belajarnya. Jadi nanti mereka tinggal membaca terlebih dahulu ya. Ketika kita sudah memberikan di kelas virtualnya, mereka tinggal baca. Terus di pertemuan langsung seperti ini, di pertemuan sinkron seperti ini, mereka nanti akan kita suruh mungkin, oke, yang kamu pahami tentang ini apa? Yang kamu pahami tentang ini apa? Bahkan di Microsoft Word ini, kita dapat menggunakan sebuah fitur namanya Draw. Draw ini dapat digunakan untuk memberikan seperti ini, stabilo. Kalau misalnya ada catatan yang ingin di stabilo, contohnya di sini ya saya tulis ya, turunan. Nah, nanti kalau misalnya mau ingin di stabilo, ini dapat dilakukan. Atau misalnya mau dicoret, oh yang ini yang harus kalian jawab, dan seterusnya. Jadi dengan adanya fitur draw seperti ini, akan mempermudah peserta didik dalam melakukan flip lesson seperti tadi. Kita berikan materi belajar dulu, setelah itu nanti kita baru bahas bersama. Tadi ada bisa menggunakan whiteboard, yang kedua dapat menggunakan Microsoft Word ini dengan fitur draw. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, bukan hanya ibaratnya kita berikan tugas-tugas saja ya. Karena banyak sekali saya baca beberapa berita peserta didik mengeluh dengan kelas online, peserta didik mengeluh dengan tugas yang selalu diberikan oleh peserta didik ya. Padahal tidak ada penjelasannya dan sebagainya. Itu ada saya baca ya. Bapak Ibu sekalian, jadi dengan adanya fitur whiteboard dan menggunakan fitur draw yang ada di Microsoft Word ini akan mempermudah kita dalam melakukan proses pembelajaran yang tentunya kita harus menggunakan share screen ya. Kita menggunakan share screen tadi. Jadi nanti kita share dulu layar kita, baru nanti kita akses whiteboard-nya, baru nanti kita akses Microsoft Word-nya, terus nanti kita juga bisa mencoret-coretnya, bagian yang mana. Kalau saran saya sih ya Bapak Ibu sekalian ya, lebih enak menggunakan Word ini. Jadi nanti kita sudah tulis materi belajarnya, setelah itu nanti kita baru coret-coret saja bagian mana yang mau kita jelaskan dan seterusnya. Jadi nanti mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam melakukan proses pembelajaran flip lesson seperti ini. Ini yang kedua. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian ya, kita akan menggunakan yang namanya record ya, record. Record di sini sebentar. Oke, ini ya. Record di sini dapat kita lakukan dengan cara klik di bagian more action ini, titik 3 elipsis seperti ini. Titik 3 seperti ini, more action. Ya, ini. Dan nanti kita klik di bagian start recording. Start recording. Kita coba klik start ya. Maka nanti ini akan direkam. Nah, biasanya tuh muncul tulisan seperti ini. Your recording dan seterusnya. Maka di sini kita sedang direkam oleh Microsoft Teams ya. Kalau yang untuk whiteboard-nya ini memang belum disupport oleh Microsoft Teams, maka nanti di sini sudah dijelaskan bahwa di kesempatan yang selanjutnya akan disupport oleh Microsoft Teams bagaimana cara untuk share screen di bagian whiteboard-nya ini. Tapi tidak ada masalah karena kita dapat untuk share screen di bagian
bagian window-nya atau di bagian screen-nya. Jadi nanti kita langsung pilih yang window, share screen yang versi window-nya bukan aplikasinya. Jadi nanti kita dapat langsung melakukan akses di bagian sini. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jika sudah selesai, kita dapat klik di bagian stop recording dan kita coba untuk klik hang up di bagian sini untuk mengakhiri prosesnya. Maka nanti di dalam kelas kita akan ada sebuah video yang dapat diunduh. Sebuah video yang dapat diunduh yang mana sekarang sudah diterapkan oleh Microsoft yang mana akan expired ya, expired selama waktu 20 hari. Jadi lebih dari 20 hari videonya akan dihapus. Jadi silakan untuk di-download terlebih dahulu dan nanti bisa kita bagikan linknya juga kepada peserta didik kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nanti bisa diakses di bagian sininya ya, biasanya di bawah meetingnya, nanti akan ada videonya. Bahkan ini juga bisa kita akses di dalam Microsoft Stream sebenarnya. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya, cara untuk penerapan Flip Lesson dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams, yaitu ada pertama tadi Meet ya, dapat 2 cara. Ada Meet Now dan ada Schedule Meeting. Meet Now kita melakukan meeting tanpa mengatur waktu. Schedule Meeting kita memulai meeting dengan mengaturnya terlebih dahulu. Yang kedua ada Record. Ya. Record ini Bapak Ibu sekalian dapat melakukan perekaman ya dari proses yang ketiga, yaitu proses yang namanya screen recording. Jadi nanti screen recording kita akan membagikan layar kita kepada layar mahasiswa ataupun kepada layar peserta didik kita sehingga mereka dapat melihatnya. Oke, mungkin ada yang bertanya berapa kapasitasnya Mas? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk yang terbaru Bapak Ibu sekalian, ada update terbaru dari Microsoft untuk jumlah berapa total dari mahasiswa yang dapat, berapa total member yang dapat kita manfaatkan seperti itu ya. Dulu itu cuma dapat dilakukan sekitar 200 atau 300 orang yang untuk schedule meeting. Sedangkan live event itu sekitar 10.000 orang. Sedangkan sekarang setelah diupdate itu live event mencapai 20.000 orang. Dan schedule meeting kalau nggak salah itu sampai ribuan kalau saya nggak salah ya. Jadi nanti bisa dicek yang di bagian update terbaru di dalam portal ataupun di dalam Teams-nya, di dalam blog di Microsoft seperti itu. Untuk total berapa orang yang dapat kita invite untuk masuk ke dalam meeting kita. Tapi kalau misal untuk sekedar untuk satu sekolah itu dapat dilakukan dengan Microsoft Teams seperti ini. Mungkin seperti ini Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan lagi ke moderator Mbak Ding. Silakan Mbak Ning. Oke, terima kasih Mas Rinaldi atas penjelasannya ya. Begitu Bapak Ibu ya, tadi kita sudah dijelaskan oleh Mas Rinaldi tentang bagaimana menghadirkan new normal dengan menggunakan Microsoft 365 atau lebih tepatnya menggunakan Microsoft Teams. Tadi kita sudah ditunjukkan oleh Mas Rinaldi, kita bisa menggunakan beberapa fitur, yakni mulai dari fitur meeting, begitu ada baik itu Meet Now ataupun Schedule Meeting. Kemudian ada juga fitur Share Screen. Kemudian yang terakhir ada fitur recording, sehingga nanti istilahnya konten pembelajaran yang telah kita sampaikan kepada para peserta didik begitu bisa diakses oleh para siswa kembali begitu. Jadi istilahnya apa yang disampaikan bisa dipelajari kembali dan mempermudah para peserta didik untuk memahami atas materi yang kita sampaikan. Oke, Bapak Ibu, saat ini kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Tadi mungkin ini Mas Rinaldi, tadi kan kebetulan Bapak Kartono menyampaikan tentang, istilahnya menanyakan terkait bagaimana penugasan di dalam Microsoft Teams ini, begitu. Mungkin bisa disimulasikan, divisualisasikan, begitu, Mas Rinaldi, bagaimana caranya, begitu. Untuk pertanyaan yang tadi, Pak ya, tadi saya agak sedikit kelupaan ya untuk pertanyaan Bapak tadi. Kalau misalnya tadi ada Bapak katakan bahwa kalau misalnya kami sudah membuat penugasan dengan aplikasi lain. Kalau saya nggak salah tadi itu pakai aplikasi lain. Iya betul Mas. Ya. Betul, kan sekarang sudah banyak ya ada aplikasi kuis online, kuis atau kuis online atau kuis offline ya. Terus kemudian ngembetnya gimana? Kalau mungkin kan kalau dimasukin ke salah satu kan waktunya lama ya. Tapi misalkan dia secara offline dia bikin dulu gitu kan. Kemudian nanti tinggal di embed saja. Itu gimana Pak? Baik. Kalau ingin menambahkan yang seperti itu, pertama Bapak dapat menggunakan add tab seperti ini.
add tab seperti ini. Terus nanti diklik add tab, terus nanti pertama dapat menggunakan yang namanya, di sini banyak aplikasi sebenarnya dapat kita hubungkan ya Pak ya. Bisa kita hubungkan dengan berbagai macam aplikasi. Tapi saran saya kalau misalnya Bapak menggunakan aplikasi pihak ketiga dan tidak ada di sini, tidak ada di dalam aplikasi yang ada di sini, Bapak dapat menggunakan website. Jadi nanti yang kita embed itu nanti Pak adalah websitenya. Jadi nanti langsung website dari tugasnya itu yang kita masukkan ke dalam Microsoft Teams kita ini. Jadi nanti kita tambahkan tab namanya apa, terus URL dari penugasan tersebut itu apa. Jadi mereka nanti langsung dapat mengakses lewat yang ada di sini. Contohnya di sini saya tambahkan ya Pak ya. Microsoft contohnya. Di sini saya tambahkan education.microsoft.com contohnya. Ya. Saya tambahkan contohnya yang ini. Saya save. Maka Pak, nanti saya dapat untuk mengakses ya, dapat mengakses langsung link yang sudah saya berikan ini di kelas virtual saya. Sebentar, lagi loading. Ya, ini. Jadi di sini, bentar, ini ada kesalahan. Bentar, saya coba cari. VS dot contohnya di sini. Sebentar, ini saya pastikan URL-nya dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi intinya kita pastikan dulu URL-nya sudah ada, sudah bisa kita akses ya. Nanti kita tambahkan di dalam URL-nya. Sebentar, saya coba cari URL yang bisa diakses. Contohnya. Itu nanti bisa masuk ke grade-nya nggak Mas ya? Bisa ke perhitungan grade-nya nggak? Kalau misalkan dari luar itu ya? Atau gini aja Pak, Bapak ingin menggunakan apa? Misalkan saya pakai Excel Pak. Misalkan Excel Learning. Excel Learning itu kan juga bisa offline itu. Excel Learning itu kan bisa offline. Dan dia juga kan dia open source dia. Excel Learning ya Pak ya? Iya. Sebentar, kalau Excel Learning dan saya nanti juga bisa diekspor sebagai SCOM misalkan gitu. Oke, begini Pak. Kalau misalnya dia itu adalah pembelajaran yang seperti itu, contohnya tadi Excel Learning ya, yang Bapak bilang ya, itu offline ya Pak ya? Bisa offline dia. Oke. Untuk yang Excel Learning itu, saya belum pernah untuk menggunakannya Pak. Tapi nanti kalau misalnya Bapak ingin menambahkan ya aplikasi pihak ketiga ke dalam kelas, itu dapat dilakukan dengan cara klik add tab ini, nanti dapat kita hubungkan, itu yang pertama. Yang kedua Pak, kalau misalnya Bapak ingin menggunakan penugasan, sebenarnya di Microsoft Teams itu sudah ada penugasan yang lebih bagus Pak. Jadi nanti langsung terintegrasi antara kelas kita dengan penugasan yang ada. Jadi mungkin nanti di sesi yang selanjutnya kita akan coba bahas untuk penugasan di kelas virtualnya Pak. Biar nanti Bapak tidak menggunakan pihak ketiga lagi. Jadi nanti langsung dari Microsoft Teams-nya dan dapat untuk mengekspor langsung hasilnya Pak. Jadi nanti kita ibaratnya bikin soalnya, bikin penugasannya, siswa mengerjakan. Setelah itu nanti kita dapat langsung hasilnya berapa dan langsung dimasukkan ke dalam Excel Pak. Jadi nanti langsung kita dapatkan datanya sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh peserta didik kita. Mungkin seperti itu ya Bapak ya. Ya. Oke. Ya tadi saya ada yang kelewat tadi untuk absen tadi kalau untuk yang meeting schedule meeting ataupun meet now gitu. Kan kita juga dari pihak sekolah biasanya juga ingin mendapatkan report siapa saja sih siswa yang memang benar-benar masuk gitu ya atau benar-benar bergabung di situ. Nah, kalau yang membuat kayak tadi saya tanyakan di awal kan misalkan nanti yang membuat jadwalnya adalah tadi TU misalkan seperti itu. Ya, misalkan TU di situ ya menjadi yang membuatkan jadwalnya. Nah, apakah nanti guru yang tidak membuat itu juga bisa mengambil kayak ekspor ekspor daftar hadir gitu? Oke.
Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan seperti ini, yang dapat untuk mendapatkan hasil ekspornya itu adalah si pembuat dari meetingnya. Jadi nanti mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau mendapatkan hasilnya seperti itu, kan tadi sudah dibuat oleh TU ya. Jadi mungkin nanti terpaksa minta di TU seperti itu. Karena memang yang bisa mengakses atau ekspor untuk hasil dari attendance di meetingnya itu dapat kita dapatkan dari orang yang pembuat dari meetingnya. Jadi memang kalau misalnya seperti itu Pak, nanti dapat Bapak untuk minta ke pihak TU-nya seperti itu. Halo Mas Rinaldi, saya boleh menambahkan sedikit? Ya boleh, silakan Pak David. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, mungkin saya bisa bantu jawab Pak, ketika mungkin kelasnya memang dibuatkan oleh TU seperti itu. Tapi kalau untuk meetingnya sendiri, karena kebetulan tidak sulit untuk dibuat, maka saya sarankan yang membuat meetingnya adalah gurunya sendiri Pak. Kenapa? Karena dengan gurunya sendiri yang membuat meetingnya, gurunya sendiri pun juga dapat dengan mudah mengatur policy meetingnya. Lalu selain itu juga menarik attendance list dari peserta yang join ya di meetingnya di kelas online-nya gitu. Jadi menurut saya kalau use case yang Bapak sebelumnya mention sudah bagus, cukup setuju supaya memudahkan gurunya juga, supaya gurunya lebih terfokus ke pembelajarannya, tetap dibuatkan oleh TU ya kelasnya. Tapi kalau untuk meetingnya sendiri yang di dalam kelas-kelasnya, kalau menurut saya sebenarnya cukup mudah ketika gurunya ingin menjadwalkan meetingnya gitu. Jadi ya saya sarankan sebagai organizer meeting tetap si gurunya, walaupun kelasnya sudah di setting sama TU-nya. Demikian. Saya kembalikan ke Mas Rinaldi, terima kasih. Oke, terima kasih Mas David ya. Tadi sudah dikatakan oleh Mas David. Cuma kalau misalnya pertanyaan dari Bapak tadi seperti itu, ya jawabannya tidak bisa ya Pak ya. Kalau misalnya ditanyakan apakah bisa Bapak mendapatkan attendance list-nya dari meeting yang sudah dilakukan, jawabannya tidak bisa. Jadi kalau misalnya mau untuk mendapatkan attendance list-nya, silahkan Bapak untuk memintanya, pertama minta ke pihak TU-nya, atau Bapak bikin sendiri di bagian meetingnya ya. Jadi nanti silakan untuk dibuat meetingnya sendiri seperti itu Pak. Silakan. Oke. Ya, terima kasih Mas Rinaldi. Ya, terjawab ya Bapak ya, pada prinsipnya kita bisa memberikan tugas kepada para peserta didik begitu, baik bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga ataupun menggunakan aplikasi yang sudah ada di dalam Microsoft 365. Namun memang Bapak memang disarankan untuk dapat menggunakan fitur yang memang istilahnya ada di dalam Office 365 begitu ya. Karena pada dasarnya Office 365 sudah mampu begitu untuk menjawab kebutuhan untuk assignment begitu. Jadi ketika kita menggunakan fitur atau layanan-layanan yang ada di Office 365, kita istilahnya bisa mengoptimalkan nih istilahnya layanan atau yang sudah kita langgan sehingga jauh lebih optimal begitu. Dan istilahnya hanya perlu satu layanan saja kita bisa fokus ke sana dan kita bisa lebih efisiensi begitu. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin menginformasikan Bapak Ibu bahwa di dalam aktivitas webinar siang hari ini terdapat 2 aktivitas tambahan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu ketika selesai mengikuti kegiatan webinar hari ini. Bisa dilakukan saat ini juga, bisa dilakukan nanti begitu. Namun kami mohon dapat dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya begitu. Apa saja aktivitas yang harus dilakukan? Aktivitas yang harus dilakukan adalah melakukan redeem code dan pemberian umpan baliknya kepada kami. Redeem code-nya dapat diakses atau dapat dilakukan melalui education.microsoft.com. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa sign in menggunakan akun Office 365 yang telah Bapak Ibu miliki, ataupun bisa menggunakan akun Microsoft personal Bapak Ibu semuanya. Kemudian nanti ketika telah berhasil sign in, nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan kursornya di bagian inisial nama atau profil Bapak Ibu semuanya. Kemudian nanti pilih redeem achievement code dan masukkan kode yang kami bagikan di layar ini.
Kemudian sekedar informasi Bapak Ibu bahwa education.microsoft.com ini merupakan sebuah site yang disediakan oleh Microsoft bagi seluruh pendidik yang ada di seluruh dunia untuk meningkatkan wawasan literasi digitalnya dalam menggunakan berbagai macam teknologi yang disediakan oleh Microsoft, sehingga nanti Bapak Ibu dapat meningkatkan atau mengoptimalkan layanan yang telah dilanggan dan mampu meningkatkan keluaran pembelajaran melalui pemanfaatan sejumlah teknologi yang ada di Microsoft begitu. Semua kursus-kursusnya dapat diakses secara gratis Bapak Ibu, jadi mungkin bisa dioptimalkan pemanfaatannya sehingga kita bisa menambah wawasannya kita tentang digital literasi ini, dan pada akhirnya nanti kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik kepada para peserta didik kita, dan pada akhirnya mereka bisa bersaing di dunia internasional ataupun nasional begitu. Kemudian Bapak Ibu yang feedback form atau masukan, kami juga sangat membutuhkan masukan dari Bapak Ibu semuanya, sehingga ke depan kami selaku pengisi pembawa materi pada kegiatan webinar dapat terus berkembang, mungkin dari segi penyampaian ataupun dari segi kualitas materi. Kami mohon masukan Bapak Ibu untuk dapat memberikan masukannya kepada kami, sehingga kami dapat terus berkembang di masa mendatang. Begitu juga dengan Bapak Ibu dapat terus berkembang melakukan inovasi pembelajaran dengan menggunakan teknologi Microsoft. Oke, Mas Rinaldi, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini sudah ada raise-hand Mas Rinaldi dari Bapak Cahyo Raharjo. Silakan Bapak jika ingin mengajukan pertanyaannya. Iya, terima kasih Mbak Ning. Ya, Mas Rinaldi, pertanyaan saya masih berkaitan dengan penugasan ya. Jadi kalau selama ini saya membuat penugasan itu kan untuk batas waktu biasanya menggunakan tanggal sekian sampai jam sekian begitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, untuk pembuatan penugasan yang berdasarkan limit waktu seperti ya contohnya kayak di UNBK ya, jadi limit waktunya 2 jam seperti itu. Nah, apakah di Microsoft Teams atau Office 365 tersedia seperti itu? Jadi kapanpun mereka siswa atau peserta didik ini mengerjakan tugasnya, jadi tidak bersifat sinkronis. Jadi mereka bisa sinkronis, mereka bisa nggak harus mengerjakan berbarengan, tapi mereka memiliki hak waktu yang sama ya, seperti UNBK itulah kira-kira. Ya, itu aja pertanyaan Mas Rinaldi. Oke, terima kasih pertanyaan Pak Cahyo Raharjo ya. Ini bagus sekali pertanyaannya. Apakah bisa kita terapkan di Microsoft Teams ini atau di Office 365 untuk penugasan yang sifatnya itu waktunya itu setiap peserta didik itu sama, tapi dia mau mulai kapan saja bebas ya Pak ya? Iya, gitu Pak ya. Nah, betul. Untuk sampai sekarang Pak belum disupport untuk kegiatan seperti itu oleh Microsoft. Jadi untuk penugasan ataupun assignment yang ada di Microsoft Teams belum mendukung untuk waktu yang seperti itu. Jadi memang kita harus ngeset waktu mulai dan waktu berakhirnya saja. Belum bisa untuk yang seperti UNBK seperti itu Pak. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya, baik. Terima kasih jawabannya Mas Rinaldi. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Pak, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke, Mas David silakan. Oke, terima kasih Mbak Ning dan Mas Rinaldi. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit tadi yang mungkin use case-nya dari Pak Cahyo. Kebetulan dalam beberapa use case saya lihat juga dalam semacam ujian ya atau tugas, tapi yang bersifatnya pilihan ganda, itu bisa menggunakan Kahoot. Nah, Kahoot ini memang bukan produknya Microsoft ya, tapi Kahoot ini ada di salah satu app yang tadi sempat dibuka oleh Mas Rinaldi, tempat ketika kita add tab gitu ya. Di situ ada Kahoot. Nah, Kahoot ini bisa seperti itu Pak Cahyo. Jadi kita membuat kuisnya gitu ya berupa pilihan ganda di dalam Kahoot-nya. Kita tentukan berapa durasi yang dapat dilakukan ya, berapa lama si siswa dapat mengerjakan. Nah, ini bisa terserah siswanya. Kita menentukan jangka waktu kapan sampai kapan ini masih dibuka gitu ya. Tapi kita juga menentukan durasinya selain jangka waktu. Jadi misalnya kuis ini diberikan selama 2 hari, tapi hanya bisa diambil dalam durasi 60 menit gitu. Tapi dalam 2 hari ini bebas, 60 menitnya dia mau mengerjakan kapan saja. Nah, ini di Kahoot bisa dilakukan seperti itu.
saya kembalikan lagi ke Mas Rinaldi dan Mbak Ning. Sedikit ya, Pak Cahyo. Ya, jadi kalau untuk yang di Kahoot itu apakah maksudnya dalam 60 menit itu tidak harus continue 60 menit, artinya bisa kita pause, semacam pause gitu ya, kita tunda dulu nanti 30 menit kemudian dilanjutkan di waktu berikutnya, atau dia tetap harus 60 menit itu sifatnya durasinya berlanjut seperti itu Mas Ali? Setahu saya bisa di-enable Pak kalau untuk penjedaan pause-nya. Kalau di Kahoot ada pengaturannya, bisa kita enable atau disable seperti itu. Oke. Ya, terima kasih infonya Mas Nevin. Sama-sama Pak Cahyo. Semoga menjawab. Oke, ya terima kasih Mas David atas pencerahannya ya. Jadi Bapak Ibu, dengan Microsoft Teams ini memang kita bisa istilahnya mengintegrasikan dengan berbagai macam aplikasi, baik itu aplikasi pendidikan ataupun productivity dan yang lainnya begitu. Nah, tadi salah satunya adalah untuk misalkan untuk kebutuhan yang sifatnya tugasnya atau assignment-nya ingin skenario-nya seperti Bapak Cahyo, kita coba bisa mengintegrasikan kelas virtual yang dibuat dengan Microsoft Teams ini dengan aplikasi Kahoot begitu ya Bapak ya. Oke Bapak Ibu, ini waktunya sudah menunjukkan pukul 32 menit begitu ya. Jadi mungkin untuk sesi webinar siang hari ini mungkin kita cukupkan sekian begitu ya Bapak Ibu ya. Namun Bapak Ibu sebelum kita tutup, saya ingatkan kembali Bapak Ibu, kami mohon bantuannya untuk dapat melakukan 2 aktivitas tambahan ini, yakni melakukan redeem code dan pemberian umpan baliknya kepada kami begitu. Untuk redeem code, mungkin Mas Rinaldi sebelum kita tutup bisa dibantu visualisasinya seperti apa Mas Rinaldi? Baik, untuk redeem code-nya, Bapak Ibu sekalian, nanti dapat untuk sign in terlebih dahulu di education.microsoft.com. Yang ini ya, education.microsoft.com. Setelah itu nanti Bapak Ibu sekalian sign in dengan akunnya masing-masing di bagian kanan atas. Ya, setelah itu nanti setelah berhasil sign in, Bapak Ibu sekalian nanti klik di bagian redeem achievement code. Ya, klik di bagian redeem achievement code. Setelah itu dimasukkan kodenya. Ya, mungkin seperti itu Mbak Ning, silakan. Oke, terima kasih Mas Rinaldi ya. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk proses redeem achievement code-nya. Jadi Bapak Ibu bisa akses education.microsoft.com, kemudian sign in menggunakan akun Office 365 ataupun akun Microsoft yang Bapak Ibu miliki, kemudian nanti masuk ke pilih profil, kemudian pilih redeem achievement code dan masukkan kode yang kami bagikan. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan 2 aktivitas tambahan ini, tautannya beserta redeem code-nya sudah kami bagikan di kolom percakapan. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan scrolling up pada percakapan ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah 1,5 jam berlalu mempelajari sebagian begitu ya dari fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams Bapak Ibu, karena pada dasarnya di dalam Microsoft Teams ini terdapat berbagai macam fitur yang dapat kita optimalkan, dapat kita eksplorasi lebih dalam, bahkan misalkan kita ingin membahasnya secara lebih dalam waktu 2 hari saja itu tidak cukup Bapak Ibu ya. Nah, ini baru sekelumit saja begitu Bapak Ibu. Nah, untuk mau lebih dalam lagi, nah nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti webinar selanjutnya begitu ya, karena memang sudah direncanakan beberapa topik-topik yang menarik terkait pemanfaatan Teams ini sehingga istilahnya bisa menghadapi new normal di dunia pendidikan sebagai solusi baru untuk dapat tetap memberikan pendidikan yang terbaik bagi penerus bangsa begitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk sesi webinar siang hari ini mungkin kami cukupkan sekian. Saya dan Mas Rinaldi dan Mas David pamit mungkin ya. Pamit Mas David, apakah ada tambahan kembali Mas David? Sudah cukup Mbak Ning. Oke, sudah. Mas Rinaldi terima kasih sekali juga. Oke, ya baik Bapak Ibu, untuk sesi webinar siang hari ini kami cukupkan sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf, sampai jumpa pada pelatihan atau webinar selanjutnya. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Mas Rinaldi.